Kita bisa bayangkan, itu usia 13-14, melahirkan bayi. Bagaimana dia mengurus dirinya dan mengurus anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan ini kita kembali akan berdiskusi tentang isu-isu terkini. Isu yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan isu perempuan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di sisi positif kita melihat bagaimana perkembangan perempuan Indonesia saat ini. Sudah banyak yang memang menjadi tokoh-tokoh di Indonesia. Sudah banyak perempuan yang berani bersuara. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa ada permasalahan yang juga belum ada solusinya mungkin ya. Belum ada solusinya untuk sampai dengan saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita bersama dengan Ibu Dr. Ramziati sebagai pakar hukum, tenaga pengajar, juga peneliti di Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh, Lok Semoe, Aceh. Jadi saat ini Ibu fokusnya kepada hukum perkawinan. Nah, fakta di lapangan bahwa ternyata ada kasus kehamilan dan melahirkan di usia yang sangat belia, yaitu di usia 12 dan 13 tahun. Jadi 12 dan 13 tahun ini tentu usia yang bukan muda malah Bu ya, ini masuk ke sangat dini ya. Jadi bagaimana ini dilihat dari sudut pandang hukum positif. Nah, jadi akan kita tanyakan langsung kepada Ibu Ramziati. Kepada Ibu, bisa Ibu jelaskan nggak sedikit? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembicaraan ini tentu sangat menarik dan urgen sifatnya, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Nah, kembali bahwa bagaimana dalam pandangan hukum positif menyikapi persoalan ini, yaitu melahirkan, hamil dan melahirkan di usia anak-anak perempuan kita yang usia kisaran 12, 13 hingga 15 tahun. Ini yang memang terjadi di masyarakat kita. Lalu kalau kita melihat sekilas dasar hukum yang kita di Indonesia hari ini adalah Undang-Undang Perkawinan, kita lihat kembali bahwa bagaimana regulasi yang sudah ada terkait persoalan. Yang pertama kita kembali kepada perkawinan, ya, persyaratan perkawinan itu sendiri. Dari sisi usia, undang-undang sudah jelas menetapkan bahwa usia kawin itu adalah 19 tahun, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Ini adalah hasil revisi atau pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Artinya peningkatan kepada usia kawin seorang perempuan itu sudah disamakan dengan usia laki-laki, sama-sama 19 tahun. Artinya kalau berbicara melahirkan, ini sesuatu yang di luar kelaziman dan sesuatu yang tidak wajar. Nah, persoalannya adalah kalau kita melihat dari sisi undang-undang, ini memang sudah di luar konteks kewajaran dalam suatu ketentuan norma hukum. Ya. Pertama, kalau kita lihat di pasal 6 dan 7, itu ketentuannya adalah laki-laki dan perempuan usia nikah itu adalah 19. Yang kedua, ada hal pengecualian di sini. Nah, manakala ada kondisi yang mengharuskan untuk menikah, harus adanya dispensasi, ada permohonan. Nah, lalu persoalan administrasi kenegaraan selesai. Nah, persoalan berikut adalah yang memang luar biasa besarnya adalah anak-anak yang hamil dan kemudian melahirkan anak-anak. Nah, ini persoalan yang sangat urgen, krusial, dan yang memberikan dampak dalam kehidupan kita itu yang luar biasa. Apanya yang luar biasa di sini? Kalau boleh saya jelaskan, anak-anak ini dalam kondisi yang belum mampu bertanggung jawab terhadap kehamilannya, terhadap anak-anaknya kelak. Nah, setelah melahirkan, anak-anak itu tentu sudah punya baby. Nah, harus punya kewajiban mengurus anaknya. Kita bisa bayangkan, itu usia 13, 14, melahirkan bayi. Bagaimana dia mengurus dirinya dan mengurus anaknya? Itu satu. Dari sisi ekonomi, kemudian kita selesaikan, mereka sudah kita nikahkan. Orang tua kemudian ambil sikap menikahkan anaknya. Dari sisi status,
Mereka sudah status suami istri dan sah di mata hukum. Hukum positif mengakui itu. Oke, selesai. Tapi persoalan berikutnya adalah tanggung jawab ekonomi. Anak laki-laki sebagai suaminya belum mampu bertanggung jawab untuk itu. Nah, kemudian anak-anak itu tumbuh dan berkembang dalam kondisi ekonomi, ilmu pengetahuan dan kesiapan mental kedua orang tuanya itu betul-betul yang memprihatinkan. Sama sekali dari sisi kemampuan belum punya. Belum matang itu ya, bukan? Sama sekali tidak ada. Mentalnya saja, kemudian faktor ekonomi, kesiapan jiwa raganya belum ada kemampuan untuk bertanggung jawab. Dari sisi apapun, ekonomi, sosial, apalagi undang-undang hukum tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak ini semakin hari tumbuh dalam kondisi keprihatinan. Tidak ada kemampuan dari sisi pengetahuan yang diisi oleh orang tua. Ekonomi apalagi tidak ada. Hal ini akan menjadi berkepanjangan, menjadi satu siklus, lingkaran yang terus-menerus akan menghasilkan kemiskinan-kemiskinan baru di masyarakat kita. Kemiskinan, kebodohan yang kemudian akan melahirkan generasi penerus kita itu yang kondisi bodoh, miskin, terbelakang. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Dan siapa yang mampu menghandle, memberikan solusi agar persoalan ini tidak berlanjut? Seperti kita ketahui bahwa di masyarakat itu ada dua kubu atau dua versi bisa kita gambarkan. Yang satu ketika anak-anak ini hamil di usia sangat muda, 13, 14, bahkan ada yang 15, mungkin ada yang 11 tahun. Nah, ini mungkin berbagai faktor penyebab. Satu bisa kita lihat, itu orang tua meninggalkan anak-anak mereka dalam waktu yang panjang, 1 minggu, 2 minggu, bulan berikutnya lagi terulang. Hanya tinggal mereka sesama adiknya, kakaknya yang sama-sama muda. Itu dia kejadiannya di daerah kita juga, Bu? Iya, ini yang terjadi dari pengamatan kami dan penelitian kami ke daerah-daerah. Nah, terutama misalkan faktor geografisnya di daerah agak-agak pegunungan, yang masa itu maksudnya masa kondisi tersebut masyarakat setempat mereka sumber ekonominya adalah di perkebunan yang jauh dari tempat kediaman mereka. Sehingga anak-anak ditinggalkan di rumah itu tanpa pengawasan. Dan itu di kawasan tersebut itu menjadi suatu kebiasaan di masyarakat. Hal yang lumrah berarti. Iya, ini terus berlanjut, Mas. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi saat ini anak-anak itu dibesarkan, dibimbing dan hidup bersama dengan gadget. Anak-anak itu seringkali sekian belas jam sehari itu hanya berduaan dengan gadgetnya. Mungkin faktor tadi ada faktor kita sekolah selama pandemi ini adalah melalui daring. Ya, anak-anak dikasih ditransfer soal bahan-bahan sekolah pembelajarannya adalah melalui daring. Nah, itu sarana yang kemudian mungkin pihak kita orang tua ini tidak mampu memprotek. Ya, ada hal-hal yang memang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak di media itu belum begitu bagus menjadi perhatian dari banyak pihak termasuk orang tua. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor kedua, ya, dari tadi yang satunya adalah faktor kebiasaan masyarakat setempat, yang kedua adalah faktor yang terbaru ini adalah kebiasaan anak-anak. Yang pertama tadi karena faktor sekolahnya daring. Di luar itu pun anak-anak sudah dibiasakan di masyarakat adalah anak-anak dari usia dini itu sudah hidup dengan HP. Ya, komunikasi dengan HP, dibimbing bahkan lebih banyak oleh HP daripada kita orang tua. Nah, ini mungkin faktor yang memang harus jadi perhatian semua pihak. Betul. Karena mungkin masyarakat kita belum siap dengan keadaan ini mungkin, Bu, ya. Karena pandemi ini kan lebih kepada teknologi. Jadi mungkin masyarakatnya juga belum siap dengan perubahan kondisi, Bu. Ya, betul. Jadi ini
Ini kan sangat ini Bu, sangat memprihatinkan ini. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu hasil penelitian Ibu rata-rata itu umur berapa Bu? Kalau yang dari yang belasan tadi Bu, dari 11 atau gimana? Yang kita temukan itu adalah ini langsung dari laporan di Mahkamah Syariah. Itu berkisar antara 13 sampai 15 maupun 16 tahun. Nah, memang meskipun secara konkret, clear kita tidak bisa buka data itu ya. Artinya memang ini menjaga etika juga. Namun ini persoalan memang terus berlanjut. Nah, selain di wilayah-wilayah tertentu yang cenderung ke pegunungan, ternyata di daerah-daerah yang agak ke selatan di sini, ke pinggiran, ternyata di dalam masyarakat itu juga tidak jarang kita temukan bahwa hal yang sama, kasus yang sama itu berlaku, terjadi, hanya saja barangkali tidak terekspos. Nah, tidak terekspos satu, yang kedua memang ada kalanya orang tua menyelesaikan dengan menikahkan anak-anak itu secara agama saja di kampung, jika di kampung, tidak membawakan bahkan tidak mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syariah, sehingga anak-anak itu pernikahannya adalah sah secara agama, namun tidak tercatat. Sehingga tidak ada bukti otentik bahwa mereka memang adalah sudah sah jadi pasangan suami istri. Demikian. Jadi itu berdampak juga pada status anak nanti bukan? Atau gimana Ibu? Iya, benar. Artinya ketika perkawinan orang tuanya itu tidak didaftarkan, kemudian tidak mendapatkan bukti pernikahan secara otentik, otomatis anak-anak ini akan menjadi terkendala dalam hal statusnya mendapatkan hak dari negara. Yaitu hak misalkan untuk mendapatkan pengakuan ya berupa akte kelahiran. Nah, itu untuk pengurusan akte kelahiran jadi bermasalah. Nah, bahkan di masyarakat pun yang kita temukan ada sebagian, walaupun ini memang kasusnya sangat minim ya, orang tua yang menikah kemudian anaknya lahir, itu yang tadi dalam konteks kasus itu, yang semacam itu anak-anak bahkan usia SD pun itu tidak diuruskan akte kelahirannya. Hingga hari ini mereka tidak punya akte kelahiran dan berdampak kepada kepentingan untuk sekolahnya. Administrasi sekolah Bu ya. Akhirnya anak ini seperti tidak teruruskan, haknya tidak dia peroleh dari orang tua untuk mendapatkan pendidikan, pembimbingan yang layak. Artinya ini memang sudah terlihat dari dini, dari sekarang ini bahwa dampak dari kondisi ini. Nah, ini yang perlu kiranya kita sikapi. Kemudian kalau kita bicara kemudian siapa yang harus bertanggung jawab persoalan ini? Ya, itu memang salah satu hal yang paling penting bukan? Karena apakah memang ini tanggung jawab kita semua atau memang ada pihak yang lebih urgent, maksudnya lebih memang punya tanggung jawab, power untuk menangani permasalahan ini. Jadi itu bagaimana Bu kalau yang bertanggung jawab? Betul. Jadi persoalan ini adalah bukan persoalan hanya internal orang tua saja, tetapi ini sudah menyeluruh. Ini memang butuh kekuatan yang besar karena ini sudah masif persoalan ini, sehingga sudah selayaknya negara ikut campur di sini. Tidak hanya persoalan anak-anak ini hamil di usia dini kemudian dinikahkan dengan proses dispensasi nikah saja, tetapi kemudian dampak dari kelahiran yang terjadi ini seperti apa ke depan, dan apa upaya untuk menghentikan kondisi tersebut, sehingga anak-anak kita itu nantinya yang usia 13-14 kemudian hamil dan melahirkan tidak ada lagi. Nah, tentu ini semua pihak harus ikut campur tangan. Nah, dalam konteks suatu kampung di Aceh, kalau kita bicara Aceh ya, Skup Aceh, bahkan semua daerah di Indonesia ini kan punya kebiasaan adatnya masing-masing. Artinya lembaga-lembaga adat ini masih punya power, masih punya kemungkinan untuk ikut campur menghandle persoalan ini. Nah, tidak hanya negara secara umum ya, namun kalau kita lihat dalam konteks yang skupnya internal sebuah kampung atau desa, sebetulnya masih ada celah, ada cara, ya, pengurus adat di kampung, orang-orang yang dipercayakan di kampungnya, di desanya, itu masih ada peluang untuk melakukan pembinaan, ya,
memperhatikan kehidupan anak-anak itu tidak hanya persoalan tadi anak-anak yang tinggal di daerah wilayah pegunungan, tetapi juga di wilayah perkampungan. Ya, karena sekarang yang kita prihatinkan bukan hanya faktor tadi itu adanya cuma satu, sekarang dua. Ya, betul. Berarti ini juga selain menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang pemangku kepentingan, pihak adat apabila di daerah seperti desa gitu Bu ya. Juga menjadi tanggung jawab orang tua sendiri Bu ya. Jadi orang tua juga harus lebih teredukasi juga berarti Bu ya. Benar. Artinya tadi yang kita perlu sikapi adalah manakala orang-orang tua yang masih berusia muda dengan pengalaman yang masih cenderung kurang kita bilang, kemudian pemahaman terhadap bagaimana menangani anak, ya, mendidik anak, memperhatikan anak, tetapi juga kemudian bagi kalangan yang sudah lebih dewasa, lebih berpengalaman, hendaknya itu lebih memberikan perhatian khusus. Sehingga yang orang tua yang masih usia muda ini, ya, yang mungkin 35 tahun, 40 tahun ya, yang barangkali dengan kesibukannya kurang memberikan perhatian kepada edukasi anak bagaimana menyikapi persoalan bahwa anak-anak itu sekian jam dalam sehari menghabiskan waktunya dengan gadgetnya. Sehingga yang membimbing anak-anak itulah gadget, bukan orang tua. Iya, benar. Nah, demikian. Iya. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Dr. Ramziati terkait dengan hukum perkawinan dan sebab yang ditimbulkan dari terjadinya pernikahan ataupun terjadinya kehamilan dan melahirkan di usia yang sangat dini. Dan ini juga menjadi permasalahan yang urgent saat ini. Selain daripada isu pandemi, juga isu kesehatan, isu sosial ini juga menjadi permasalahan. Karena seperti yang Ibu Dokter jelaskan tadi, bahwa ini akan menjadi permasalahan di 10 tahun yang akan datang. Nah, mungkin di saat ini masih di bawah seperti gunung es Bu ya. Nah, permasalahannya di bawah, belum di blow up secara masif, tapi akan menjadi bom waktu, suatu saat nanti bisa pecah dan akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Nah, disinilah tadi Ibu Ramziati juga menjelaskan penekanan pada peran-peran selain peran-peran pemerintah, juga ditekankan kepada peran-peran tokoh-tokoh adat Bu ya. Tokoh adat, pemangku kepentingan di tingkat desa Bu ya. Nah, selain orang tua, juga ada pemangku kepentingan di tingkat desa dan ada pemerintah. Maka mungkin kejadian ini ataupun kasus-kasus kehamilan dan melahirkan di usia yang sangat dini ini dapat ditekan laju pertumbuhannya. Nah, mungkin di kesempatan ini kita cukupkan di sini dulu Bu ya penjelasannya. Nah, di kesempatan selanjutnya kita mungkin akan melanjutkan lagi dengan Ibu Dokter karena ini kan penjelasan ini mungkin penting di mana kita semua mungkin tidak terlalu paham, kurang paham dengan isu-isu yang berkaitan dengan hukum Bu. Orang berpikir hukum ini agak berat gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bahas secara lebih ringan seperti ini, mungkin orang nanti bisa menjadi edukasi dan pembelajaran bagi orang banyak Bu ya. Baik, sekian dari kami untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya dan terima kasih banyak kepada Ibu Ramziati. Semoga sehat selalu Bu. Amin. Baik, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.